Oke, Boleh kalau nangis gak sih? Enggak, aku nggak pernah nangis. masa Nangis. masa sih nggak pernah nangis sih? Jangan di-spill sih. Oke, jangan di spill. Wajar gak sih nangis? Iya. Kan ada 3 kaki FISIP tuh, akademis, aktivis, dan juga spiritualis. Nah itu kita implementasikan lewat program kerja Dewan Eksekutif Mahasiswa. Orientasi kita di Visi Fantasy Competition itu non-akademik dan lebih ke cabang olahraga, baik itu secara online maupun offline. Oke, buat teman-teman mahasiswa baru yang pengen daftar bisa daftar di kepengurusan Selanjutnya. Ketika kita udah demisioner. Ya, oke. Oh, udah demisioner. Nah, terus kalau misalnya menjabatnya kira-kira berapa periode sih? Satu iya, periode. satu periode. Itu berapa semester atau berapa bulan? Ya mungkin Satu satu tahun. tahun, gitu. ya. Mungkin Sampai kalau Desember ya? iya mungkin biasanya itu ada molornya gitu. Hmm. Jadi gini, kalau sependek pengetahuanku ya, tatanan birokrasi di kampus-kampus lain itu beda gitu. Contohnya di UPN ya, jadi ada studi kasus lah. Aku kenal sama ketua BEM-nya UPN, BEM Visip lebih tepatnya itu. Jadi misalnya Pak, dia itu udah jabat jadi wakil, tapi tahun depan itu mau jabat jadi ketua itu bisa ternyata. Oh, masih bisa? Iya. Oh, kalau di sini boleh? Boleh. Enggak. Oh, kalau di sini nggak boleh? Kalau di kampus lain. Dan mungkin ketua dan wakil itu biasanya kan kita satu angkatan, Iya. satu letting kan dia. Nah, terus kalau di UPN itu bisa lintas Beda. angkatan, iya, beda angkatan gitu. Itu aku yang mungkin lintasnya satu angkatan sih. Itu aku yang kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu. Kan kita udah denger nih ya dari UPN, kalau menurut Mbak Farah dan Mas Piran, apa sih yang membedakan Dema Uinsa dari kampus-kampus lain dengan BEM-BEM-nya itu? Jelas beda banget. Apa tuh yang beda tuh? Yang pertama ya selain si lintas angkatan tadi, lintas angkatan tentunya, terus masa periodenya juga lebih gitu. apa? Kita lebih Cepat? enggak, lebih lambat malah. Oh, lebih lama. Lebih Karena molor gitu. di semester akhir ya kita menjabatnya. Jadi ya tadi yang aku jelaskan gitu, agak susah gitu loh kita membagi waktu antara kehidupan akademis dan juga aktivisme kita di kampus gitu. Terus yang ketiga itu mungkin program kerjanya ya yang berbeda. Terus kita kan lingkupnya UIN Sunan Ampel Surabaya, Kementerian Agama gitu. Jadi kita lebih solehah mungkin ya kegiatannya. Ngimbangi. Kita ngimbangi lah. Kan ada 3 kaki FISIP tuh, akademis, aktivis, dan juga spiritualis. Nah itu kita implementasikan lewat program kerja Dewan Eksekutif Mahasiswa. Oke, kalau kalau nggak salah ada FFC ya? Nah, itu FFC itu tuh apa sih? Itu visip FISIP Fantastic Competition. Visip Fantastic Competition. Competition. Itu dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Itu masuk ke grand design-nya Dema. FISIP Solidarity juga. Itu ngapain aja tuh? Maksudnya kompetisi tentang apa gitu tuh? Apa gue? Itu non akademik itu. Oh, non-akademik. Mungkin keolahragaan gitu. Kita itu niatnya itu mau bikin futsal ya. Futsal. Dan sasarannya itu di SC Sport Center. Oh, di kampus satu ya? Iya, dan kebetulan di Sport Center juga sekarang itu nggak bisa dengar-dengar nggak bisa. kalau buat futsal. Kalau buat bidang olahraga lain kayak basket, badminton sama volley itu mungkin bisa. Nah, makanya aku kayak bingung ngomong sama wakilku ini bilang ya, ini gimana ya? Aku ada pikiran lah, sepintas pikiran kan di tahun ini juga aku njabat sebagai ketua Dema itu pas satu dekadenya FISIP gitu. Ya 10 tahun lah. Nah, aku makanya kayak kalau nggak maksimal itu gimana sayang gitu ya. Sayang banget coba. Apalagi privilege ini, Pak. Nah, terus aku bilang, ya apa kalau kita bikin olahraga lah, bikin turnamen di DBL gitu kesannya. Oh, mau di DBL. Iya, mau di DBL. Terus rank-rankan lagi lah. Soalnya kan DPP aku lihat itu DPP di kampus Uinsa itu lebih tepatnya itu kecil, tergolong kecil kalau sekelas BEM ya. Sekelas BEM itu kecil lah. BEM fakultas itu. Soalnya aku mungkin bisa dipotong ditaruh di TikTok gitu ya biar disaksikan dengan Pak Rektor. Iya, mohon maaf ya Pak Rektor ya. Nah, mungkin kayak aku sharing-sharing sama teman-teman BEM fakultas lain itu, dia itu nggak percaya kalau DPP ku segitu gitu. Berarti masih mau diperbincangkan lagi ya FFC ini? Nanti bakalan kita spill kok tentang FFC gitu. Yang penting orientasi kita di Visi Fantasy Competition itu non akademik dan lebih ke cabang olahraga, baik itu
secara orientasi kita di Visip Fantasy Oke. Competition itu non Nah, aku lupa akademik nih tadi, dan mungkin lebih ke cabang olahraga. ada beberapa yang baik bingung itu ya, di Dema tuh ada berapa secara, departemen sih? online maupun ada 5 departemen. Lima departemen. Apa aja tuh? Mungkin boleh disebutin. Ada satu Advokasi kesejahteraan mahasiswa. Terus Lalu yang ada kedua, PSDM. pengembangan sumber daya mahasiswa. Terus yang ketiga ada pendidikan. Pendidikan, edukasi ya. Ya, Lalu yang keempat ada Kominfo, yang kelima ada sosial. Oke, kalau advokasi tuh tugasnya ngapain aja tuh? Advokasi kesejahteraan mahasiswa itu tugasnya mengkaji isu sosial politik, Oh. juga mengakomodir mahasiswa Visip ketika nanti ada turun aksi untuk menyuarakan Iya, suara. mahasiswa. Gitu. Kalau di Dema lebih condong ke kastrat gitu. Kajian strategis. Oke. Seru juga nih di Advokasma kita udah buka pengaduan mahasiswa. Kita sudah ada link websitenya. Jadi teman-teman bisa langsung aja follow Instagramnya @advovisip. Terus itu kalau misalnya kalian mengalami masalah ketika kalian menjalani studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, kan bisa pengaduan di situ. Apapun masalahnya ya. Mau UKT, mau kekerasan seksual dan lain-lain, kita sangat terbuka buat teman-teman mahasiswa. Berarti beda ya sama Kominfo ini tuh tugasnya? Beda. Tugasnya kalau Kominfo tuh apa? Kominfo lebih ke eksistensi peranan digital gitu. Oh, sosial media. oke. Kalau sekarang kita lagi aktif di TikTok, itu TikToknya namanya Revisip Winsa. Terus di Instagram juga dong gitu. Ada banyak sekali IG-nya juga di situ. Terus di YouTube juga, YouTube channel ada Dema Visip Winsa. Mungkin ada yang menarik ya dari perbincangan kita. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, gimana sih daftar jadi anggota Dema? Mungkin ada yang ingin bergabung dengan Dema, ada yang mungkin pengen memberikan inovasi atau kontribusi ide-ide baru di Dema. Gimana tuh caranya tuh, Mbak? Seru ini. Seru sih. Jadi teman-teman untuk tergabung di Dewan Eksekutif Mahasiswa itu sayangnya kalian tuh bisa masuk minimal semester 6. Dan Semester 6. juga salah satu persyaratannya itu teman-teman harus pernah mengembangkan skill kalian di himpunan mahasiswa selama Di 1 internal. periode. Baru kalian bisa Oke. masuk sebagai kepengurusan atau keanggotaan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. Tapi menariknya di kabinet kita, di kabinet Cakar Bagi tahun ini, kita buka yang namanya staf magang. Jadi staf magang itu terbuka untuk semester yang ada di bawah 4 dan 2 gitu. Iya, jadi untuk angkatan 2022 dan juga 2023. Oke, itu biasanya dibukanya tuh kapan? Ya mungkin Awal kepengurusan. Awal kepengurusan awal. Berarti buat teman-teman mahasiswa baru yang pengen daftar bisa daftar di kepengurusan selanjutnya. Ketika kita udah demisioner. Oh, udah demisioner. Ya, jangan bersedih ya. Mungkin masih ada calon-calon pemimpin Nggak yang apa-apa, lebih. kan kita masih banyak open volunteer Open gitu. Jadi nggak volunteer, perlu untuk masuk ke Dema dulu. untuk Iya. kalian Kan lagi pula kan kita juga perlu daftar hima dulu kan ya, satu periode gitu. Nah, sebelum kita tutup acara ya, aku pengen tahu nih, mungkin ada harapan atau apa sih yang pengen banget dilakuin di Dema dari Mas Firman atau Mbak Farah? Dari Mas Firman dulu deh. Oke. Yang pengen banget harapan atau mungkin cita-cita yang pengen dilakuin di Dema. Ya, aku berharap, saya berharap juga di Dema di tahun ini, terutama di kepengurusan kita ya, lebih tepatnya teman-teman, semoga kita tetap bisa solid, apapun itu, juga kita di Dema ini tidak memandang kamu dari latar belakang apa, kamu dari suku apa, apapun itu kita tetap serawung lah gitu. Dan juga di Dema tahun ini, Bismillah lah ya, kita bisa maksimal banget ya. Kita upaya-upayakan, kita segala inovasi dan kreatif, ide-ide baru itu kita upayakan. Ketika memang tidak bisa mencapai ya mohon maaf, tapi semoga bisa dilanjutkan ya. Semoga bisa dilanjutkan di tahun-tahun periode selanjutnya. Ya, selanjutnya gitu. Juga kita mempersiapkan lah untuk teman-teman di pengurus selanjutnya itu bisa maksimal gitu dan udah ada bekal biar nggak kosongan gitu. Itu sih mungkin kalau dari aku. Dan juga yang teman-teman belum sempat tergabung di dalam Dema, kemarin kan juga aku buka staf muda itu, staf magang itu banyak ya? Banyak gitu. Tapi ya banyak yang ketolak juga gitu. Ya mohon maaf mungkin kalian tidak memenuhi kriteria kami dan bisa dijadikan evaluasi. Ya, bisa dijadikan daftar evaluasi. Di periode selanjutnya. Ya, daftar lagi, tunjukkan potensi dari diri kalian. Intinya kalau kalian memang mempunyai potensi ya dan punya tekad lebih tekad dan niat lebih tepatnya,
kalian bisa bisa dapat bergabung lah ya, bisa dilihat sama orang gitu. Iya. Tunjukkan diri kalian kalau seperti ini. Jangan pernah malu untuk bergerak gitu. Intinya habiskan masa muda kalian di zaman muda sekarang itu. Oke. Biar nggak telat gitu lah. Iya, biar nggak nyesal ya nanti di akhir. Kalau Mbak Farah mungkin Oke, sama kayak harapan. apa yang sering kita obrolkan, kita canangkan, utamanya kita implementasikan di PBAK kemarin, kita sebut mahasiswa FISIP itu sebagai Askara Jingga FISIP. Nah, Askara Jingga FISIP itu slogannya adalah satu saudara tanpa pembeda. Sama seperti ketika kita berproses di Dewan Eksekutif Mahasiswa, harapannya ya pengennya kita selaras, kita selalu satu suara, kita satu aksi, kita satu saudara melalui implementasi 3 kaki FISIP menjadi mahasiswa yang aktivis, menjadi mahasiswa yang akademis, yang cerdas, dan juga menjadi mahasiswa yang spiritualis. Sehingga apa yang sudah kami usahakan melalui program kerja yang besar juga di DEMA itu bisa menjadi sebuah wadah yang menarik utamanya untuk teman-teman mahasiswa FISIP. Jadi harapan saya untuk teman-teman mahasiswa jangan pernah ragu untuk melangkah, karena peran menjadi mahasiswa itu merupakan sebuah peran yang sangat besar, tanggung jawab yang sangat besar. Menjadi tangan kanan rakyat itu bukan sebuah hal yang mudah. Jadi harus kalian suarakan ketika kalian punya kesempatan untuk menjadi mahasiswa. Oke, keren banget nih Mas Firman dan Mbak Farah. Pokoknya sebagai mahasiswa ya itu sebuah privilege tentunya ya untuk menyuarakan suara-suara kita mumpung masih muda, karena belum tentu nanti di masa tua kita nggak bisa menyuarakan suara-suara kita yang kita punya. Boleh teman-teman nih mungkin yang masih punya banyak pertanyaan atau mungkin masih penasaran bisa dilihat websitenya ya. Mungkin IG-nya apa Mas Firman? DEMA FISIP Winsa. Oke, TikTok-nya mungkin? TikTok-nya Arefisip Winsa, YouTube-nya DEMA FISIP Winsa. Oke, tuh boleh nih ya didatengin satu-satu websitenya biar gak penasaran lagi. Atau mungkin boleh di chat satu-satu dari Mbak dan Mas. Di follow boleh ada Instagram aku di sini ya. Boleh. Boleh di chat nih, langsung terbuka. Gak apa-apa kok follow IG gitu. Terbuka nih, oke. Mungkin itu aja ya, udah cukup insightful dan cukup terpenuhi lah ya keingintahuan kita semua. See you next time. Terima kasih Mbak Farah dan Mas Firman udah datang, udah diundang. Udah mau meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini, mengenyangkan ya, memenuhi ekspektasi mahasiswa-mahasiswa baru dan lainnya mungkin. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.